Uh, yang pertama tentu saja saya nggak ada konflik of interest, nggak ada konflik kepentingan mewakili dan sebagainya. Jadi saya hanya berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, apa yang saya eh, ya dengan teman-teman di luar terutama. Eh, jadi yang saya sampaikan mengenai masalah keprofesorian. Jadi apakah guru besar ini sebagai gelar? Apakah guru besar ini sebagai jabatan? Sebab kalau kita lihat bahwa ranking dari jabatan yang ada di negara kita ini dari ASN ahli, lektor, lektor kepala, yang kemudian terakhir profesor. Tetapi yang kadang-kadang membuat bingung para terutama awam adalah bahwa ada kata-kata pengukuhan. Sehingga kenapa dari lektor ke lektor kepala tidak dikukuhkan, kenapa dari lektor kepala ke profesor baru dikukuhkan menjadi seakan-akan satu gelar. Lalu kemudian ada pidato pengukuhan. Padahal pidato ini kebanyakan hanya sebagai review ditambah mengenai apa yang ada dalam angan-angan guru besar tersebut. Lalu sebenarnya dalam guru besar ini ada 3 undang-undang yang mengaturnya. Ya, saya akan mengingatkan pada barangkali teman-teman juga sudah tahu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen, dan Undang-Undang yang terakhir 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi. Kita lihat satu-satu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pasal 23 ini bersangkutan masih aktif bekerja. Apakah sesudahnya tidak boleh? Tidak disebutkan. Dilarang? Tidak disebutkan. Tapi yang jelas dalam kata ini adalah hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja. Jadi kalau sudah pensiun mestinya tidak. Tetapi terus terang, saya sudah buka-buka mengenai undang-undang ini, larangan atau sanksi kalau menggunakan sesudah yang bersangkutan tidak bekerja tidak ada. Ya. Lalu kalau kita lihat di dalam undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, jelas juga disebutkan bahwa guru besar atau profesor yang sudah disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar. Jadi ada dua potong kalimat jabatan fungsional tertinggi. Jadi merupakan jabatan tertinggi di perguruan tinggi. Jadi bukan gelar jelas. Dan yang kedua, masih mengajar. Sekali lagi, saya juga sudah bongkar-bongkar bahwa kalau tidak mengajar lagi bagaimana? Juga tidak kita temukan. Tidak ada larangan, tidak ada sanksi. Jadi tetap saja bahwa dia bisa mestinya. Tetapi secara etika mestinya tersirat bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi seyogianya tidak menggunakan sebutan guru besar atau profesor. Lalu tugas profesor di dalam Undang-Undang Nomor 14 itu adalah ada banyak. Ya. Yang pertama adalah membimbing calon dokter, tapi tidak disebutkan bahwa dia harus melakukan penelitian, harus dipublikasikan di dalam
tidak tersirat, tidak tersurat di sini bahwa yang bersangkutan harus melakukan penelitian, harus apa namanya, dipublikasikan dalam satu jurnal, high rank jurnal dan sebagainya. Hanya di situ menulis buku dan karya ilmiah. Lalu ada kata-kata lagi, kalau karya monumental maka disebut sebagai profesor paripurna. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Lalu yang terakhir yang disebut dalam undang-undang juga, undang-undang yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Pada pasal 12, jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas bla 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 bla, dan terakhir adalah profesor. Jadi profesor ini adalah merupakan jabatan tertinggi di perguruan tinggi. Ya. Jelas di sini profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon dokter. Jadi membimbing calon dokter ini merupakan satu target, bukan satu publikasi. Padahal publikasi ilmiah yang ditulis dalam jurnal high rank tentu saja itu akan menjadi level di mana negara itu mencapai level tertinggi tentu saja. Bagaimana posisi profesor di sistem global? Ya. Kita lihat ada beberapa profesor ini sebenarnya pada abad ke-14 itu sudah ada. Dari kata-kata profesor dari bahasa Prancis kuno lah katakanlah, yang artinya guru sebenarnya. Jadi sebenarnya sama juga di situ ada, kalau kita tidak menggunakan istilah associate professor. Kalau di global biasanya ada profesor, associate professor, assistant professor di atas daripada lecturer. Lalu ada profesor emeritus. Barangkali kita juga ada di sini, tapi di dalam undang-undang di situ saya tidak menemukan. Profesor emeritus ini adalah yang masih bisa mengajar, tetapi tanpa ada, di situ disebutkan tanpa ada, tidak digaji lagi. Lalu ada adjunct profesor, ini adalah profesor yang sementara, yang bisa part-timer atau hanya waktunya waktu tertentu saja. Kemudian tentu saja bukan, yang jelas bukan suatu staf tetap. Ya. Ada lagi istilah honorary professor atau endowed professor. Adalah profesor yang dari orang-orang yang memberikan dana sedemikian besar kepada perguruan tinggi sehingga dia diberikan seperti anugerah profesor. Sebenarnya profesor yang tercatat di dalam sejarah itu Socrates, barangkali kita tahu semua, filosof yang sangat terkenal. Ya. Lalu beberapa pekerjaan dari profesor yang biasanya ada adalah teaching, itu jelas, ya, teaching, lecturer, seminar dan sebagainya. Kemudian melakukan satu penelitian yang original, kemudian yang kemudian dipublikasi dalam peer review journal dan sebagainya. Ya, ini adalah karena bagaimanapun juga banyaknya karya penelitian di satu negara tentu saja menunjukkan negara itu telah berkembang. Nanti saya akan sampaikan satu keprihatinan dari satu jurnal Lancet. Ini teman-teman saya yang saya hubungi, dari 10 ini ada 8 saya kirim email maupun, sayangnya waktunya terlalu dekat. Dari Taiwan, yang paling kanan ini adalah dari Taiwan, ini sangat terkenal. Umumnya beliau-beliau ini adalah mempunyai publikasi di high rank journal ratusan. Ya, ratusan.
Ya. Ini Profesor Chi Sian-chen, kemudian Profesor Kim Yong-hun, Profesor Chen Xiaoliang dari Cina, Si Pilau dari Hong Kong. Ini adalah Dr. Yu Kalkin, Profesor Yu Kalkin dari John Hopkins. Ini Jonathan Kalman ini sekarang jadi big guy di Australia, dulu sama-sama saya pada waktu fellowship training mengenai aritmia dan sebagainya. Dua yang terakhir ini adalah profesor dari Singapura, tetangga kita, yang juga memberikan respon ketika saya teks beliau. Ini Profesor Giulio ini dari Italia, Profesor Prasander dari Adelaide. Ini WA teks dari Profesor Tan Wei Chim dari NUH. Jadi saya tanyakan mengenai gimana sih kalau profesor di NUH. Jadi dia bilang bahwa memang seleksinya sangat ketat, tapi paling tidak dia harus punya publikasi paling tidak 30 di high rank journal. Kemudian di samping itu ada rekomendasi dari 10 profesor top dunia. Ini yang disebutkan di situ. Jadi memang berbeda, tapi paling tidak kita mestinya harus menuju ke arah sana. Di yang satu dari Singapore Chin Hospital, Profesor Po Tian Hai, ya. Ini juga hampir sama, 25-30 publikasi, kemudian ada yang namanya Profesor Endowed, ya, itu yang anugerah katakanlah, yang memberikan donasi yang besar kepada institusi. Ini satu yang saya ingat saya sampaikan, ini ditulis pada tahun 2016 kalau tidak salah, ya, dalam komentar di Lancet. Ini chief, ya. Jadi menulis mengenai Indonesia. Indonesia ini katakanlah senyap saja dalam ilmiahnya, walaupun sudah mulai tahun 57 itu sudah mulai mempublikasikan dari Dr. Lee dan Dr. Oi kalau yang tertulis di sini. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, misalkan Cina, India, Amerika apalagi, itu Indonesia hanya terlalu kecil, 33 yang terpublikasi di Lancet. Walaupun sejak tahun 2000 itu ada sekitar 20 kalau tidak salah mengenai publikasi di Lancet dari Indonesia. Dan ditulis di situ bahwa memang sangat kurang lah kita dalam posisi kalau di luar sana, di global itu, bahwa posisi profesor itu adalah mendidik, kemudian melakukan penelitian, publikasi di international journal dan sebagainya, karena ditekan oleh kewajiban yang jadi selain, karena dia sangat powerful, punya power yang luar biasa, tetapi kewajibannya dalam menulis, dalam melakukan penelitian, mendorong stafnya untuk melakukan penelitian, untuk dipublikasikan, itu sangat-sangat berat. Tapi kalau kita di Indonesia ini, posisi dari profesor ini tadi sudah disebutkan oleh Profesor Andi bahwa memang luar biasa, terlalu tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat dalam tata kelola Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia misalkan,
pada bab 223 dalam struktur organisasi, kepengurusan setiap kolegium ilmu kedokteran itu harus ada guru besar. Ya, saya tidak tahu kenapa, apa dasarnya, kenapa guru besar. Lalu harus ada kepala departemen, harus ada ketua program studi. Mau tidak mau, ini sebenarnya dalam kolegium ini adalah milik, bukan milik, tapi adalah bagian dari organisasi profesi yang mestinya harus independen terhadap universitas. Oleh karena itu tidak heran kalau semua keputusan-keputusan dari apakah itu peraturan dan sebagainya itu lebih ke arah university based ketimbang hospital based. Karena di organisasi profesi pun sebenarnya pengaruh dari universitas itu sangat-sangat besar. Ya. Bahkan juga di perhimpunan kami ini, di PERKI, ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler, itu dalam pasal 32 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya pun juga sama. Bahwa anggota kolegium itu harus guru besar, ya, lalu ketua departemen, ketua program studi. Jadi pasti mengamini apa yang menjadi policy dari universitas. Jadi oleh karena itu posisi Profesor di Indonesia itu jelas di perguruan tinggi, pembimbing S3 terutama. Bedanya dengan global adalah bahwa keterlibatan di dalam penelitian, keterlibatan di dalam publikasi ilmiah di high rank journal ini tidak tersuratkan. Ya. Lalu kita sudah lihat bahwa pendidikan profesi, spesialis, subspesialis itu begitu kuatnya posisi dari guru besar. Ya, tadi sudah saya sebutkan, baik dalam MKKI maupun dalam kolegium itu guru besar harus masuk di dalam keanggotaan dari kolegium maupun MKKI. Lalu jabatan publik itu juga sangat-sangat memburu orang-orang dengan jabatan atau dengan sebutan guru besar, menteri, dirjen. Berapa kita lihat bahwa semua adalah dengan sebutan guru besar. Dan dalam organisasi profesi pun guru besar mempunyai tempat yang sangat istimewa. Ya, kalau kita lihat dalam sambutan pertama, tentu saja para guru besar yang sangat hormati dan sebagainya. Oleh karena itu tidak heran kalau jabatan besar, sebutan guru besar itu diburu mati-matian, termasuk adalah Profesor T tersebut. Kita lihat saja secara sekilas. Kita lihat kalau dalam ujian S3, saya barangkali beberapa kali bukan hanya di UI saja karena saya staf UI, tapi juga di beberapa universitas di Indonesia. Setiap ujian S3 itu ada promotor, dan sebagian besar tadi juga disebutkan oleh Profesor Islam, bahwa sebagian besar adalah guru besar. Lalu kopromotor, penguji, kopromotor pun juga guru besar, para penguji guru besar, kemudian promovendus adalah yang yang mengajukan tesis. Dan kalau kita lihat, kalau saya selalu lihat perbedaan antara kita dengan di luar adalah bahwa substansi tesis ini biasanya kalau di luar yang memberikan adalah promotor atau kopromotor. Ya. Sementara kalau kita di sini promovendus yang berusaha mengatasi substansi. Tentu saja sebagai baru orang muda mengenai substansi yang lagi di kancah ilmiah tidak seperti kalau di promotor. Mestinya harus dibalik. Ya. Jadi tapi yang kadang-kadang kita menjadi
menjadi masalah adalah bahwa kemampuan promotor maupun promotor dalam pengalaman penulisan manuskrip, submission itu juga masih sangat kurang. Saya kira banyak profesor kita ini yang menulis membuat satu paper, membuat satu manuskrip atau tertulis di dalam PubMed atau Scopus sangat sedikit, mempunyai tulisan ratusan katakanlah, seperti teman-teman saya di Asia dan sebagainya, hampir barangkali tidak ada. Puluhan saja udah susah, ya. Bahwa banyak justru yang belum pernah menulis dalam jurnal-jurnal yang high rank journal. Ini adalah satu yang sebagai bukan hanya dia satu-satunya yang memburu profesor tersebut, tapi juga pejabat elit kita yang juga memburu profesor. Karena posisi profesor dipandang kalau saya terlalu tinggi, overvalue istilah saya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam kesimpulan ini, guru besar adalah jabatan akademik tertinggi selama yang bisa berperan sebagai pengajar. Ini di dalam tersurat di dalam undang-undang kita. Hanya kalau sudah tidak mengajar, bagaimana itu tidak disebutkan. Peran guru besar harus diletakkan dalam posisi yang proper oleh universitas, mengajar, penelitian, publikasi, memimpin departemen, dan sebutan guru besar harusnya tidak digunakan lagi ketika yang tidak lagi mengajar. Organisasi profesi seyogianya menempatkan posisi profesor pada tempat yang pas seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo. Jadi kalau sudah tidak mengajar lagi, yang mestinya ya tidak usah menggunakan gelar profesor. Ini barangkali pandangan saya yang terlampau dangkal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.